Dan untuk membahas lebih lengkap jelang laga Timnas melawan Lebanon pada Senin malam, kita akan ulas bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bung Kus, apa kabar? Selamat malam, Valen. Ya, semoga kabar baik selalu bersama Anda. Bung, kita langsung saja. Kluivert ini meninggalkan pola 3 back dan memilih formasi 4-2-3-1 atau pola 4 back belakang ya. Kita ingat ini kali pertama Kluivert kesini, kelihatannya ini memang formasi yang paling ingin dimainkan oleh Kluivert. Nah, dari laga kemarin skema ini efektif. Apakah ini juga akan digunakan saat laga-laga mendatang, utamanya di malam Senin besok? Sebetulnya ketika Kluivert pertama kali menangani tim ya, dia sebetulnya main dengan formasi 4 back juga, jangan lupa. Cuma waktu itu hasilnya tidak begitu bagus sehingga di tengah pertandingan dia berubah menjadi pola 3 back lagi. Karena sebelumnya di tangan Sintayong kan kita banyak main dengan 3 back. Ya. Jadi sebetulnya sejak awal Kluivert ingin bermain dengan formasi 4 back seperti halnya tim-tim di Belanda ya. Tapi kemudian karena hasilnya tidak mendukung, dia kembali ke formasi 3 back dan itu kemudian dipertahankan di pertandingan yang dia jalani selama kualifikasi putaran ketiga. Hasilnya kan lumayan juga, kita bisa lolos ke putaran keempat. Nah, sekarang kita memasuki putaran keempat, ada jeda di mana ada pertandingan internasional friendly. Nah, ini yang memang momentum yang tepat untuk menguji formasi 4 back ya. Jadi kalau di pertandingan kualifikasi waktu itu kan Kluivert tidak sempat melakukan uji coba, harus langsung menjalani pertandingan resmi, pertandingan yang kompetitif sehingga tidak ada ruang untuk uji coba. Sekarang dengan adanya friendly match, inilah kesempatan untuk mencoba formasi 4 back. Karena memang pada dasarnya sepak bola Belanda itu kan bermain dengan formasi 4 back ya, 4 back sejajar atau formasi 4-3-3. Oh, tapi ini efektifkah dengan format 4 back belakang ini untuk kemudian dimainkan nanti, terutama kan ini juga menjadi ajang latihan ya untuk jelang babak 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti? Iya, ini memang agak sulit kalau kita menjadikan pertandingan lawan China Taipei sebagai ukuran ya. Karena secara peringkat kan jauh di bawah kita ya. Secara permainan kelihatan sekali kan bahwa kita ini relatif satu kelas lah di atas China Taipei. Mungkin ketika melawan Lebanon kita bisa melihat nanti apakah formasi 4 back sejajar atau 4-2-3-1 yang sekarang diterapkan itu cukup untuk membuat tim ini bermain lebih perform dibanding ketika mereka bermain dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-1. Nah, ini saya pikir ujiannya nanti menghadapi Lebanon. Meskipun harus diakui juga bahwa Lebanon itu meskipun peringkatnya di atas kita, dari segi permainan sebetulnya masih di bawah juga calon lawan-lawan kita. Yang namanya Irak, yang namanya Arab Saudi mainnya tuh lebih bagus lagi dibanding Lebanon. Tapi paling tidak melalui pertandingan lawan Lebanon kita punya pelatih punya ukuran apakah sistem 4-2-3-1 itu bisa berkembang, bisa sesuai dengan kemampuan dan karakter pemain yang ada saat ini. Jadi mungkin disitulah kesempatan bagi pelatih untuk menganalisis, menguji dan kemudian memutuskan nanti di putaran keempat mau menggunakan formasi yang lama 3-4-3 atau mencoba dengan 4-2-3-1 yang sekarang ini sedang diuji cobakan. Oh, oke. Tapi Bung, kalau misalnya kita melihat komposisi pemain debutan yang tampil kemarin seperti Mauro Zelstra dan juga Emiliano Jonathan, ini apakah sudah bisa melengkapi yang diinginkan oleh Kluivert untuk memainkan formasinya ini? Ya, mungkin agak terlalu dini juga untuk menilai pemain dari menit bermain yang hanya sekitar 30 menitan ya. Sulit untuk mengatakan bahwa Mauro Zelstra ini siap untuk menggantikan peran oleh Romani. Hanya dengan 30 menit dia bermain dan situasi lawannya adalah lawan yang kualitasnya di bawah kita. Mungkin cuma yang menarik adalah dengan atau tidak adanya pemain baru yang kemarin baru menjalani debutnya, sistemnya itu sudah jalan. Mungkin yang menarik kan itu ya. Jadi kalau misalnya kemarin tidak ada Romani, kita kemarin bisa memanfaatkan Sananta. Kemarin kita bisa memanfaatkan Miliano sebagai pemain yang sangat efektif perannya di sayap kanan. Kita bisa manfaatkan Eliano yang bermain sebagai pemain posisi nomor 10. Itu saya pikir sisi-sisi positif yang kita dapat dari pertandingan kemarin yang membuat pelatih bisa lebih tenang ya. Memang kemarin ini yang persoalan masih terasa tidak terpecahkan adalah posisi nomor 9. Kita melihat Sananta kemarin meskipun menyumbang salah satu gol melalui upayanya mengganggu lawan yang kemudian menjadi bunuh diri, tapi secara keseluruhan, secara sistem permainan, Sananta masih belum sepenuhnya bisa memerankan apa yang diinginkan oleh pelatih. Sementara Mauro Zelstra, saya pikir dengan menit bermain yang masih terbatas, dia masih butuh waktu untuk memahami cara main yang diinginkan oleh pelatih.
Jadi saya berharap dua-duanya nanti akan mendapatkan menit bermain yang cukup pada saat menghadapi Lebanon, sehingga pelatih bisa mendapatkan keyakinan siapa nanti di bulan depan Oktober yang akan menjadi pilihan sebagai target man atau pemain nomor 9. Ya, kalau kita lihat Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ini juga bilang bahwa Lebanon ini menjadi lawan yang ditunggu-tunggu dan menjadi tes yang sesungguhnya jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya yang lebih saya tunggu itu sebetulnya Kuwait ya, yang sayangnya kemudian mengundurkan diri. Karena secara kualitas Kuwait itu sebenarnya lebih kuat ya. Tapi oke lah, Lebanon juga tim yang karakter mainnya kan agak-agak mirip dengan calon lawan kita, Arab Saudi dan juga Irak ya. Tapi secara kualitas permainan sebetulnya masih di bawah lah, bisa dibilang setengah kelas lah di bawah Irak, di bawah Arab Saudi. Jadi memang kita sekarang memiliki lawan yang karakteristiknya sama dengan negara-negara Timur Tengah, tapi secara kualitas masih di bawah. Justru ini mungkin menguntungkan bagi kita. Jadi kita istilahnya menghadapi lawan yang pressingnya tidak sekuat Irak, menghadapi lawan yang skillnya tidak sebagus pemain-pemain Arab Saudi. Sehingga akhirnya di sini pelatih punya ruang untuk mengembangkan sistem. Kadang-kadang kalau melawan tim yang kualitasnya sangat tinggi, itu kita kesulitan untuk mengembangkan sistem permainan. Itu yang terjadi ketika kita menghadapi Australia, menghadapi Jepang. Pelatih kesulitan mengembangkan sistem karena dipaksa untuk mengikuti sistem yang dikembangkan oleh lawan. Kita istilahnya lebih banyak melakukan respons gitu ya, respons football gitu ya. Kali ini pelatih justru bisa menerapkan sistem. Nah itu mungkin yang diharapkan dari pertandingan lawan Lebanon. Iya, tapi selain strategi, selain juga formasi yang mungkin juga ini ditata benar-benar sepenuhnya sebagai ajang latihan, tentu kan dibutuhkan dengan kualitas mental para pemain ya. Kalau kemarin hari Jumat waktu lawan Taiwan itu Indonesia bisa tersenyum, nah besok untuk bisa tersenyum jadi gimana ini melatih mentalnya dan apa yang harus jadi catatan, yang harus dikejar, yang nggak boleh luput dari kekuatan timnas Garuda sendiri? Iya, sebetulnya kalau menghadapi lawan yang kualitasnya di atas kita, itu memang ujian mental ya. Seperti lawan Lebanon besoknya ada ujian mental. Tapi sebetulnya kalau saya melihat yang paling penting itu adalah bagaimana tim ini mendapatkan chemistry dulu. Karena itu yang selama ini tidak kita dapatkan. Banyak situasi di kualifikasi yang lalu pelatih itu datang menghadapi pertandingan hanya punya 1-2 hari, tidak sempat melakukan banyak komunikasi, banyak bonding dengan para pemain, sehingga chemistry belum sepenuhnya terbentuk. Tidak hanya antar pemain dengan pelatih, bahkan antar pemain dengan pemain. Nah kali ini kan suasananya lebih rileks ya. Pemain ada yang bisa tidak bermain, menonton teman-temannya bermain dari pinggir lapangan. Pemain-pemain pelapis mendapat kesempatan untuk bermain ketika menghadapi Chinese Taipei kemarin. Itu kan sesuatu yang akan memudahkan untuk terciptanya chemistry di antara pemain. Sama-sama menonton, sama-sama menganalisis, sama-sama memberikan sama-sama menikmati pertandingan yang dimainkan oleh teman-temannya. Itu hal-hal yang memungkinkan terbentuknya chemistry. Dan itulah keuntungan uji coba kali ini ya. Pemain tidak terlalu terbebani dengan target-target, tidak terlalu terbebani dengan lawan yang berat, sehingga lebih bisa membangun bonding di antara mereka. Ya, tapi kalau melihat permainan besok yang misalnya bisa dikatakan ini adalah sebagai ajang latihan, persiapan diri begitu ya, untuk sambut ajang yang lebih serius lagi ke depannya. Apakah besok ini Patrick Kluivert akan memainkan keseluruhan pemain secara full tim gitu? Menurut saya dicadangkannya bahkan tidak dimainkan gitu ya beberapa pemain kunci seperti kita lihat kemarin tidak ada pemain seperti Jai Ijes, tidak ada pemain seperti Tom Haye. Itu adalah gambaran pelatih melihat kualitas lawan memang di bawah gitu ya. Dan mereka disiapkan untuk menghadapi lawan yang lebih berat. Jadi memang pertandingan kemarin itu menurut saya ajang bagi pemain-pemain pelapis untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menjadi pilihan ketika pemain utama misalnya menghadapi kesulitan atau berhalangan. Nah kemarin beberapa pemain kan kelihatan menonjol, mampu menunjukkan kualitasnya dengan baik. Kita selama ini melihat Nathan Chuaon sudah sangat menurun ya di awal-awal eranya Kluivert, tapi kemarin dia mendapatkan ritme bermain yang lebih baik. Keluar semua kemampuan yang dia miliki yang sempat membuat dia jadi andalan di eranya Sintayong. Begitu juga dengan Sen Patinama, kemarin juga sangat menonjol. Begitu juga dengan pemain baru Miliano. Jadi kemarin adalah kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan diri bahwa mereka juga bisa diandalkan ketika pemain yang kemarin tidak bermain itu menghadapi kesulitan atau tidak main. Kalau pemain kuncinya saya pikir yang kemarin tidak bermain itulah yang merupakan pemain-pemain kunci ya. Seperti Tom Haye yang kemarin tidak main, begitu juga dengan Jai Ije itu pemain-pemain kunci. Begitu juga mungkin Calvin Verdong yang kemarin juga baru bergabung. Itulah pemain-pemain yang saya pikir akan mendapatkan kesempatan untuk
bermain menghadapi Lebanon sekaligus menguji sistem baru 4-2-3-1 yang kemarin secara skema sudah berhasil diterapkan. Tapi kan secara skema sudah berhasil diterapkan, ketika diubah susunan pemainnya, itu kan juga butuh waktu lagi untuk beradaptasi. Nah, besok kesempatannya. Ya, menarik untuk kita nantikan bagaimana pertandingan besok skuad Garuda untuk melawan Lebanon. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami terkait analisis sepak bolanya. Analis sepak bola Muhammad